Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Nasrujan Fasiha dari 10 MIPA. Nah, di sini saya akan memberitahu 10 tindakan nyata untuk mencegah pencemaran di lingkungan. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan di masa pandemi ini yaitu memakai masker kain yang kayak gini. Jadi yang udah 3 lapis yang emang aman gitu buat COVID juga. Nah, jangan pakai masker medis seperti ini karena ini lebih diprioritaskan untuk kayak tenaga kesehatan gitu. Jadi kan kalau misalkan tenaga kesehatan kekurangan nanti kasihan gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini kan cuma sekali pakai. Kalau sekali pakai nanti kita bakalan ngebuang-buang terus kan. Nanti akhirnya numpuk di tempat sampah dan akhirnya menyebabkan pencemaran air atau bisa banjir. Nah, ini saya akan mencontohkan pemakaiannya. Lebih praktis dan bisa dicuci, jadi bisa dipakai berkali-kali. Jadi nggak numpuk di tempat sampah. Ini pemakaiannya sebenarnya gini. Ini sudah menutup hidung, tapi makanya jangan gini. Kalau kayak gini sama aja kan. Ini makanya tuh gini. Menutup. Cara selanjutnya yaitu jangan membeli produk yang misalkan kayak produk hand sanitizer yang ukurannya kecil gitu. Kan kalau misalkan kecil bakalan cepet habis, dan kalau misalkan habis kita bakal beli lagi gitu, dan nanti akhirnya di tempat sampah juga akhirnya numpuk juga kan, akhirnya nanti banjir. Nah, usahakan beli yang lebih besar. Nah, usahakan beli yang sebesar ini. Jadi kan kalau misalkan ini hemat ya, ini udah lama banget ini nggak habis, maksudnya bukan karena nggak dipakai, tapi ini karena hemat, karena lebih gede nih ukurannya gini, segini. Ininya nggak dihitung ya, ininya itu perbandingannya. Jadi lebih baik yang ukurannya lebih besar gitu. Dan selanjutnya adalah menggunakan botol minum dibanding kita terus-terusan membeli botol aqua atau merek air lain. Nah, seperti ini botolnya. Kan kalau seperti ini kita bisa cuci lagi. Nah, sekarang lagi puasa, jadi nggak mungkin kan kita bawa. Bisa aja kita misalkan kita mau buka puasa, lebih baik kita pakai ini. Kalau misalkan terus kita muat gitu, lebih baik pakai ini. Karena nanti bisa dicuci, itu kalau lagi langsung buang. Kita juga kan yang sayang. Nah, bisa juga. Kalau itu kita jadi menghemat sampah gitu, udah menghemat uang, kita menghemat sampah. Jadi nggak numpuk banget. Nah, cara selanjutnya juga kita kalau misalkan kita beli ini, misalkan kita udah kepepet banget, kita lagi nggak mau beli itu, kita misalkan buka puasa di jalanan gitu, kita akhirnya beli ini di warung atau di Alfamart gitu. Kita beli ini, misalkan airnya udah habis, jangan langsung kita buang gitu, sayang. Nah, tempatnya ini seperti ini ya saya. Di sini saya menggunakan botol ini, bawa ke sini. Pertama kita cuci dulu bekas sebelum kita harus minum. Habis itu kita isi bisa dengan cairan pelan, apa enggak buat sabun cuci piring, sabun cuci baju gitu, bisa beli gitu. Nanti kita bisa kreasikan. Tapi kalau sekarang saya cuma punya satu ini karena saya jarang banget beli ini. Misalnya di rumah ada air gitu, jadi nggak beli ini saya. Jadi mungkin nanti kreasikan ya. Ini bisa dibuat jadi mobil-mobilan, nanti bisa dijual gitu. Tapi saya nggak kreatif sih ya. Jadi ya udahlah ya. Yang penting kita menghemat, mencegah pencemaran. Ini bisa mencegah pencemaran air karena kalau misalnya ini kesumbat-sumbat ini bisa jadi banjir gitu. Cara selanjutnya yaitu kita menggunakan tote bag untuk mengurangi pemakaian plastik. Nah, jadi tote bag itu ukurannya ada yang segini, ada yang kecil, ada yang gede, dan pokoknya semuanya ada. Macam buat gitu kan. Ini bisa buat. Nah, ini pemakaian tote bag ini kita bisa buat misalkan kita ke warung, misalkan kita cuma beli telur apa enggak mie gitu. Kan sayang banget kalau misalkan kita harus pakai plastik gitu. Misalkan plastik habis kita pakai nanti kita langsung buang gitu kan, kayak sayang banget gitu. Nah, mendingan kita pakai ini. Tapi ini yang kecil aja belinya. Misalkan kita mau beli telur atu ya kan segini gitu kan, kita bawanya segini cuma lucu juga. Nah, apa enggak beli tote bag yang kayak elegan gitu kan. Misalkan sekarang misalkan di Miniso, di Gramedia itu kan kayak banyak gitu kan tote bag kayak gini, tote bag anak zaman now. Sekarang aja kamu banyak yang pakai tote bag. Nah, itu bagus karena mengurangi plastik. Nah, nanti kita coba ke warung pakai tote bag. Nah, ayo sekarang kita ke warung. Nah, kita cukup jalan kaki aja ya guys, karena jaraknya deket. Nah, terus untuk mengurangi pencemaran udara juga kan guys. Nah, sekarang aku udah bawa tote bagnya, terus bawa adik aku juga. Ayo, sekarang kita ke warung. Buka. Nah, warungnya ada di situ. Nah, waktu belinya gak direkam guys, karena abangnya malu-malu gitu. Nah, ini udah pas jadinya. Terus, itu nggak pakai plastik guys. Jadi tadi aku minta gak usah pakai plastik bang gitu. Nah, cara selanjutnya untuk pemeliharaan lingkungan itu kita harus menghemat energi, kayak mematikan lampu waktu siang hari itu kan. Walaupun nggak pakai lampu tetap terang kan kalau siang. Jadi sebaiknya kita matiin.
Terus kita juga harus menghemat air, jangan biarin air kita tuh tumpah-tumpah. Nah, segera ditutup. Nah, sebenarnya bukan hanya air dan listrik saja yang harus kita hemat, tapi semua energi yang ada di muka bumi ini harus kita hemat. Nah, kenapa? Agar energi yang ada di bumi ini selalu ada dan tersedia. Dan juga mengurangi pencemaran. Kenapa? Karena misalkan bahan bakar, kalau kita pakai terus itu akan menimbulkan polusi. Nah, cara selanjutnya untuk memelihara lingkungan yaitu dengan menanam pohon. Nah, karena pohon itu kan bisa menyerap air. Kalau misalkan pohon ditebang, nanti waktu hujan datang yang ada akan banjir. Makanya kita harus menjaga. Dan gak boleh tuh kita merusak kayak tangan iseng banget gitu pengen nyobek-nyobek daun. Nah, yang benar itu kita siram, kita rawat dengan baik. Nah, cara selanjutnya juga kita bisa memelihara lingkungan dengan menggunakan deterjen dengan bijak. Nah, jangan lupa airnya secukupnya aja ya. Nah, ini kita gunain seperlunya. Dan jangan lupa air sisanya kita buat nyiram sisa-sisa sabun. Penggunaan deterjen bijak yang lainnya itu bisa juga kita nih misalkan nih, ini bayangin aja ini deterjennya, tapi ini sebenarnya air biasa guys. Terus jangan sampai nih kita tumpahin gitu, misalkan buang di tanah. Nah, nggak boleh tuh guys kayak gitu, karena nanti tanah itu bakal terkontaminasi sama deterjennya, akhirnya tanahnya nggak subur lagi gitu deh. Nah, terus atau enggak nih kita buang juga nih misalkan di tanah yang ada rumput-rumput liatnya tuh, misalkan itu deterjen ya, nggak boleh tuh, soalnya nanti ya yang tadi udah aku bilang nggak boleh. Nah, mendingan buangnya tuh ke saluran air, karena kan itu emang tempat buat ngalirnya air kan, nanti sampai ke emang penampungan air atau enggak kayak sungai gitu udah. Jadi jangan taruh di tanah lagi. Nah, cara selanjutnya itu bisa dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena kan asapnya itu bisa menimbulkan polusi. Nah, kita bisa ganti dengan naik sepeda atau jalan kaki. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh ya nggak apa-apa naik motor. Yang ada ntar kalau naik sepeda kaki kram gitu kan. Nah, di sini aku pengen nyontoin naik sepeda di rumah aku aja. Nah, pokoknya kalau lebih baik itu kalau misalkan jaraknya dekat, misalkan kita cuma pengen ke pasar samping rumah gitu, naik sepeda aja. Nah, ini kita keluarin dulu sepedanya dari rumah. Terus kalau udah langsung jalan, gampang kan? Tapi kalau misalkan yang nggak bisa naik sepeda nggak usah dipaksa, apa nggak belajar dulu, atau nggak jalan kaki aja. Nah, ini bayangin aja, ini aku lagi di jalanan naik sepeda ke pasar. Kan enak kalau kayak gini nggak ada asap yang keluar, ya kan? Tapi kalau nggak bisa naik sepeda ya jalan kaki aja. Tapi kalau jaraknya deket ya guys, ntar kali-kalian kram. Nah, cara selanjutnya yang gampang buat kita lakuin buat memelihara lingkungan itu dengan membersihkan rumah dengan rutin. Nah, contohnya itu dengan ngelap-ngelap ya. Karena kalau misalkan gak dilap rumah nanti bakal banyak debu, nanti akhirnya debunya terangkat ke udara jadi polusi. Nah, di situ aku ngelap kacanya dulu, nanti baru kayunya. Nah, di sini banyak yang aku nggak videoin karena gerah gitu beres-beres rumah pakai kerudung. Nah, itu dilap-lap aja. Nah, selain untuk mengurangi debu-debu gitu, nah ini tuh beres-beres rumah juga untuk mengurangi pencemaran suara. Soalnya kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak beres-beres rumah kan nanti mama marah gitu, kayak itu bisa jadi pencemaran suara gitu sih setauku. Tapi nggak tahu juga sih. Yang penting kita udah beresin rumah. Selesai guys, bye-bye. Sekian video dari saya, semoga mendidik dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.